Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Setiap tanggal 22 September itu ada peringatan yaitu Hari Badak Internasional. Nah, kalau bicara tentang badak, di Banten ada badak bercula satu. Saya hari ini senang sekali. Kenapa? Karena sekitar 30 menit yang lalu, baru pertama lagi, saya bisa ketemu dengan Pak Ardi. Siap. Apa kabar Pak Ardi? Baik, 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 baik. Jadi kami bertemu hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 di Aston Anyar. Nah, ini saya baru perdana nih ketemu dengan Pak Ardi nih. Pak Ardi Andono. Pak Ardi Andono ini adalah Kepala Balai TNUK, Taman Nasional Ujung Kulon. Ya. Langsung saya todong. Karena dari obrolan beberapa waktu yang lalu kayaknya beliau humoris nih. Jadi Humoris dan kartunis. kayaknya beliau humoris nih, apa langsung saya todong aja ya untuk podcast ya gitu. Karena saya itu kurang begitu banyak tahu tentang badak, Pak. Oke. Gitu. Dan mungkin generasi-generasi muda juga kurang begitu tahu tentang badak. Nah, Betul, betul. berarti kan saya ketemu langsung dengan ahlinya ini. Siap. Gitu. Pak Ardi baru 1,5 bulan Betul. di Provinsi Banten. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya saya di BKSDA Sumatera Barat. Di sana mandatori yang saya harus pegang yaitu melestarikan harimau di kawasan BKSDA Sumatera Barat, terdiri dari 22 kawasan konservasi dengan luas 247.000 hektar yang tersebar di 15 kabupaten. Sebelumnya lagi Itu di Sumatera. Sumatera Barat. Tahunnya? Dari mulai tahun 2021 sampai 2023 ini. Oh, berarti sebelum Provinsi Banten, Sumatera Barat dulu. Sebelumnya lagi? Saya di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, itu di Kalimantan Barat, kabupatennya Kapuas Hulu. Di sana kita punya mandatori kalau untuk Danau Sentarum itu melestarikan ini ya, arwana super red. Ikan. Wow. Ya, kemudian kalau di Betung Kerihunnya itu ada orang hutan. Oke. Jadi ikan arwana, orang hutan juga. Yang di Sumatera adalah harimau dan sekarang badak. Sebelumnya ada lagi? Ada lagi. Saya di Taman Nasional Gunung Loser. Oke. Itu saya di bidang wilayah 3 di Stabat perbatasan dengan Aceh. Mandatorinya itu ada 2. Harimau, 3 ya, harimau, gajah, sama orang hutan. Oke. Bapak lahir di Cirebon. Betul. Nih, ini sekalian saya pengen tahu juga nih. Bapak lahir di Cirebon, SMA di? Jadi saya pindah-pindah ya. Jadi dari SD sampai SMP itu di Cirebon. Kalau SMA itu saya pindah dari Klaten dan lulusnya di Pematang Siantar. Oke. Kalau kuliah saya S1 itu di Unsri Palembang. Kemudian S2 saya di Belanda di Wageningen University. Oh my god. Itu pindah-pindah alasan apa, Pak? Bapak saya pegawai negeri ya, jadi pejabat atau bukan pejabat dia harus pindah kalau Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi ikut dengan keluarga, akhirnya berpindah-pindah. Seru sih ya? Seru. Saya pernah membaca atau mendengar juga perbedaan orang yang stay di satu daerah dengan orang yang berpindah-pindah. Kalau saya termasuk baru pindah 2 kali sih, di Solo dan di Serang. Kalau Bapak kan kemana-mana ya. Katanya sih orang yang sering berpindah-pindah itu sangat mudah beradaptasi, Pak. Siap. Saya bisa bahasa Cirebon, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Palembang, logat khasnya orang Medan, saya bisa semua. Untuk bahasa Minang saya baru belajar, tapi sudah pindah duluan. Seperti itu. Belanda saya ya sedikit-sedikit, termasuk bahasa Inggris. Oke. Tadi saya bilang kalau saya sama Aston kan hubungannya sudah mesra. Ya. Mungkin udah 7-8 tahun lalu. Tadi saya izin ke Ibu General Manager Ibu Yani. Ibu Yani, kalau saya ngobrol sama Ibu kan gampang. Ini sama beliau ini susah. Iya, susah. Susah ngobrol sama Pak Ardi. Oke, kita balik lagi. Jadi sekarang Bapak selaku Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Ya.
baru 1,5 bulan, Ya. ya kan? Dasar dulu ya Pak ya pertanyaannya ya. Ini tugasnya atau perhatiannya fokus kemana? Kalau Taman Nasional Ujung Kulon, apakah badak saja berarti ya? Jadi begini, Taman Nasional Ujung Kulon mandatori pertamanya yaitu badak Jawa. Kenapa badak Jawa? Karena di dunia cuma di kita. Maka kita mendapatkan tekanan besar dari seluruh dunia bahwa badak Jawa yang di Ujung Kulon itu harus lestari. Nah, maka saya istilahnya ya mendapatkan mandat bagaimana mengamankan badak Jawa itu sendiri, satu. Yang kedua, meningkatkan populasinya. Yang ketiga, harus mempersiapkan tempat khusus ketika terjadi bencana. Jadi ada 3 aspek yang saya harus harus saya emban sebagai tanggung jawab dan tantangan bagi saya. Oke, baik. Seperti yang tadi di awal, tanggal 22 September itu Hari Badak Internasional, ya kan? Hari Badak Internasional berarti di dunia ini ada banyak badak kan? Ya. Di Jawa ada, di Sumatera ada, ya. Terus India ada. Di India juga ada. Artinya ini hari peringatan badak internasional. Ya. Pertama digelar diperingati di Eropa. Di Eropa. Ya. Dan 2008. Kalau di Indonesia sendiri sejak kapan, Pak? Ya, kita mengikuti dari sana, ya mungkin ya saya juga kurang hafal. Iya betul ya. sih, sebenarnya ini kan internasional ya, bukan nasional ya. Iya, ini kan internasional. Oke, baik. Ini soalnya banyak banget ini pertanyaannya. Kita bicara tentang badak Banten dulu aja ya. Badak Jawa ya nyebutnya, bukan badak Banten ya. Jadi begini, namanya unik ya. Rhinoceros sundaicus. Jadi ada Sunda di situ. Sunda. Sama kayak harimau. Harimau juga sundaicus ya. Jadi bukan javanicus. Tapi disebutnya harimau Jawa. Badaknya badak Jawa. Tapi ininya Sunda. Seperti itu. Ya. Jadi agak unik. Familiarnya disebutnya badak Jawa. Badak Jawa tapi berada di Ujung Kulon, ya. Di Provinsi Banten. Populasinya detik ini ada berapa? Ada 80 dan itu terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kalau kita bicara tentang badak Jawa. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya berarti lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Idealnya memang di angka itu. Kami sudah melakukan penghitungan tentang kapasiti habitat. Di situ kapasitasnya berapa sih, daya dukung, daya tampungnya. Jadi kalau berdasarkan perhitungan yang dilakukan Pak Widodo Ramono itu 70. Hanya 70 ekor daya tampungnya. Tapi ternyata alhamdulillah bisa 80 saat ini. Seperti itu. Karena sekali lagi saya kan nggak tahu badak nih. Kalau di daerah lain kan ada yang habitatnya sampai 4.000 sampai 16.000. Maksudnya kalau di belakang ini Pak, tadi saya baca-baca nih. Ya. Ada badak mana yang sampai 16.000, ada ya kan? Ya kan, sementara kita hanya 77 atau 80 lah. Ya, maksud saya saya pikir itu kita kecil sekali. Ternyata memang idealnya begitu ya. Idealnya di Taman Nasional Ujung Kulon itu 80. Malah Bapak bilang tadi idealnya 70 ya. Tapi sekarang 88. Ya, jadi kenapa seperti itu? Jadi kalau kita lihat ada badak putih, badak hitam, kemudian ada badak ini ya great badak bertulah satu besar. Itu ada di Afrika, India. Kemudian arealnya sana luas. Ya, itu dia. Dan ternyata mereka itu yang kalau di Afrika itu bukan hanya di Taman Nasional, tetapi di areal private. Area private itu kayak di perkebunan. Dan itu dipelihara oleh masyarakat. Nah. Ya. Dipelihara oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa memelihara badaknya. Oke. Dan bisa melakukan pemanenan. Apa yang dipanen di dalam badak ini? Kalau di Afrika itu, dan ini masih debatable, itu adalah cula. Oke. Jadi kebutuhan cula dunia, baik legal maupun ilegal, itu sangat tinggi, terutama di Cina dan Vietnam. Untuk obat? Kalau di Vietnam itu kan untuk harga diri ya.
jadi status sosial. Oh iya, iya saya pernah dengar tuh. Jadi kalau orang punya Lamborghini itu nggak ada apa-apanya Iya. dibanding punya Cula culanya. badak. Iya. Jadi kalau orang Vietnam itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau di Cina itu untuk obat? Iya. Konon seperti itu ya. Jadi mereka itu berburu badak dengan mengambil culanya dengan cara dibunuh. Ya. Tapi ketika posisinya di Afrika itu berubah menjadi seperti kayak peternakan, kemudian yang dipanen itu culanya, cula itu kan bisa tumbuh kembali setelah Betul. dipotong. Iya, betul. Maka tidak terjadilah pembunuhan itu, perburuan itu, karena setiap orang sudah memelihara badak. Iya. Dan setiap orang bisa melakukan pemanenan. Iya, iya. Pemburu pun tidak berani masuk lagi karena sudah pasaran sudah antara legal dan ilegal itu bisalah dikendalikan. Nah, itu yang terjadi. Iya. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah. Pertama, kalau untuk badak Jawa, areal kita cuma di Semenanjung tadi yang 32 sampai 35 ribu hektar. Oke. Dari 32 sampai 35 ribu hektar ini, yang pakannya bagus, jadi ada habitat, ada kondisi pakan. Kita sudah melakukan analisa. Hanya tinggal 11.000 hektar. Dari sekitar 11.000 hektar yang pakannya bagus ini, itu bisa menampung 80. Tapi ternyata 80 ini pun bukan angka yang terlalu menggembirakan. Karena dari sisi DNA hanya 2 haplotype-nya. Haplotype itu garis keturunan ibu. Jadi kalau dia ini bisa terjadi dampak buruk akibat depresi perkawinan sedara. Seperti kecacatan, umur yang lebih tidak terlalu tua. Artinya itu menurunkan kualitas ya? Kualitas. Termasuk ada indikasi misalkan besarnya badak Jawa ini sekarang menurun karena dilihat dari historical diameter tapak kaki. Sebelum tahun 80 itu bisa ditemukan tapak kaki selebar 30 cm up. Oke. Sekarang hanya 25, 27. Artinya itu ada menyusut. Jadi, tapi ini juga bukan berarti itu adalah dampak buruk. Bisa terjadi ini adaptasi dari pakan, dari pengaruh dia mobilisasi karena jumlah yang banyak, akhirnya dia mau tidak mau dia harus berpindah-pindah secara cepat untuk mendapatkan pakan. Ya. Jadi mobilisasi dari si badak ini pun harus kita perhitungkan. Nah, saat ini ada indikasi bahwa mobilisasi dari badak ini semakin luas dan semakin cepat. Bukan hanya luas ya, tapi dia cepat berubahnya kesana kemarinya seperti itu. Oke. Tadi Bapak bilang di Afrika badak dipelihara, ya kan? Kalau di Indonesia saya kan tahu tuh harimau dipelihara, adalah orang-orang kaya gitu kan. Emang badak bisa dipelihara kalau kita ngomongin badak Jawa? Pertama, bisa saja. Bisa. Jadi bisa. Jadi badak Jawa itu bisa ketika kita sudah melakukan perbanyakan di JRSA tadi, kemudian kita bisa lepas liarkan dengan kondisi yang optimum di Semenanjung, maka kita juga bisa memperbanyak di luar dari in situ. Kalau kami menyebut habitat asli adalah in situ. Kalau habitat luar disebut ex situ. Bisa juga dipindahkan ke tempat lain, bisa juga di lembaga konservasi, bisa juga jadi diperbanyak di tempat-tempat yang mungkin tempat khusus ke depan untuk badak. Oke, maksud saya dipelihara secara pribadi gitu bisa, Pak? Kalau kondisinya dia jumlahnya makin meningkat, kemudian sudah memenuhi syarat, jadi perdagangan satwa liar itu tergantung dari
jumlah populasi individu di dunia ini. Dia ada namanya critically endangered, ada rawan saja, kemudian ada yang aman. Jadi untuk meningkatkan itu artinya jumlah populasinya harus meningkat dulu, baru boleh diperjualbelikan, boleh dipelihara. Maka target utama adalah perbanyakan populasi. Selain perbanyakan populasi di dalam habitat maupun di luar habitatnya, itu yang harus kita lakukan. Seperti itu. Tapi di Indonesia belum ada kan? Sedang kita upayakan. Upaya apa nih? Untuk perbanyakannya dulu di dalam Taman Nasional. Berarti sampai sekarang belum ada ya? Belum ada. Otomatis belum ada ya. Tapi semisal sudah ideal dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku tadi itu, Ya. Boleh. Boleh. Saya memelihara badak boleh. Badak bercula satu lagi. Boleh. Seperti halnya Bapak memelihara misalkan rusa. Ya, kalau rusak kan Dia dilindungi. Pak. Betul. Dilindungi dengan kita menggunakan penangkaran, izin penangkaran itu bisa kita melakukan pemeliharaan. Penangkaran itu ada dua. Ada penangkaran yang untuk komersil sama non komersil. Betul ya. Seperti itu. Iya. Oke. Ya, tinggal sebentar lagi atau masih jauh sih Pak? Di Indonesia ada 1 orang memelihara badak menurut kacamata Bapak? Kondisinya? Apakah nggak lama lagi Mas? Atau masih lama kok Mas? Cukup lama ya, karena kita saat ini baru mempersiapkan JRSCA-nya dulu. Tempat untuk breedingnya dulu nih. Target berikutnya adalah mencari individu yang tepat untuk dimasukkan di JRSCA ini. Jadi individu ini ada macam-macam. Jadi kita harus mengetahui pertama adalah ini kalau betina indukan terbaik, yang jumlah beranaknya cepat, teknik dia menghandle anakannya bagus, tidak ada anakan yang mati. Nah itu indukan yang luar biasa. Termasuk juga jantannya. Nah, termasuk dari DNA-nya itu kan hanya 2 haplotype. Bagaimana caranya supaya 2 haplotype ini bisa menjadi ada haplotype baru? Itu yang harus kita kejar. Seperti itu. Tapi masih lama ya? 5 tahun lagi? Kita punya namanya rencana aksi 7 tahun lamanya. 7 tahun lama. Dari tahun 2023 sampai 7 tahun ke depan. Ada apa saja Pak di dalam rencana aksi itu? Pertama kita bagi menjadi 3 bagian. Oke. Perlindungan, kemudian populasi dan habitat. Yang terakhir itu adalah perkembangbiakannya. Seperti itu. Masih lama ya? Masih lama. Oke, tapi nanti ada kemungkinan warga negara Indonesia memelihara badak bercula satu. Ya. Sebagai peliharaan pribadi. Bisa. Kita harap kalau nggak seperti itu, kita tidak terpacu untuk mengamankan dan melakukan perbanyakan. Justru Bapak, kita harap Bapak bilang gitu. Berarti justru bagus dong ya? Kalau jumlahnya makin banyak itu makin bagus, Mas. Iya, maksud saya. Kita sambil contoh nih. Dipelihara manusia kan Pak? Mas, aduh Dek. Nggak apa-apa. Jadi ada Mas tahu tentang jalak Bali? Yes. Jalak Bali dulu sangat langka. Iya betul. Di Taman Nasionalnya aja habis. Kemudian pemerintah mendatangkan jalak Bali yang sudah dipelihara dan ada di San Francisco dan Tokyo. Mereka diamankannya di mana? Di penangkaran semua. Kan di penangkaran itu dia 10%-nya harus dikembalikan ke habitat. Oke ya. Saat ini bagaimana jumlah jalak Bali? Sangat banyak. Populasinya banyak sekali. Bahkan di Taman Nasional sudah banyak yang dilepas liarkan di sana. Nah, mengacu ke badak dan jalak Bali, itu ya idealnya seperti itu. Jadi kita sama juga dengan panda di Cina. Panda raksasa itu dulu sangat langka. Betul. Populasinya habis. Kemudian habitatnya juga rusak. Tetapi pemerintah Cina membuat namanya pusat riset dan breeding untuk panda ini. Sekarang populasinya banyak dan disewa-sewakan ke negara lain. Berapa nilai sewanya? Luar biasa. Dan ada aturan mereka
di negaranya kalau membunuh panda ini itu hukuman mati. Mati. Itu disewakan untuk diperlihatkan ya? Ya, diperlihatkan di kebun binatang. Kalau nggak salah di Taman Safari juga ada ya? Ada. Nah, coba begini, kita pemerintah memang ada dua ya, ada yang sifatnya untuk edukasi, ada yang tidak. Saat ini kita lebih condong biarkan mazhab kita adalah bagaimana agar badak Jawa ini tetap di habitat aslinya. Karena hidup di tempat asli dengan mengutamakan kesejahteraan satwanya itu lebih baik. Iya, betul. Ya. Betul. Oke. Yes, menarik sekali. Saya pikir walaupun habitatnya banyak tetap jangan dipelihara lah. Saya pikir begitu tadinya. Ternyata boleh juga ya. Kalau misalnya jadi gini, kan memelihara itu ada syarat dan ketentuan. Iya, betul. Betul, betul. Apabila dia bisa menciptakan misalkan lingkungan yang mensejahterakan, tidak ada intervensi sampai disiksa, disau, dibikin saw, Betul. buat tontonan. Itu ya tidak masalah. Ini yang penting kan bagaimana satwa ini tetap lestari, mengedepankan kesejahteraan satwanya, kemudian tidak ada indikasi penyiksaan maupun menelantarkan satwa ini. Itu ada 5, kalau tidak salah 5 merdeka dari satwa. Merdeka dari rasa lapar, rasa haus, dari ketakutan, dari cuaca dan seterusnya. Itu yang harus kita inikan. Oke, mantap sekali. Termasuk merdeka untuk kawin. Merdeka untuk berkembang biak. Berkembang biak. Oh begitu ya, menarik sekali. Baik. Pak, untuk yang ingin tahu lebih detail tentang badak, apakah ada Instagram atau ada web atau bagaimana sih? Ya, jadi kita di Taman Nasional Ujung Kulon kita ada website, ada juga Instagram. Instagram kita itu adalah BTN_Ujung Kulon. Nah itu kita publikasikan semua tentang badak. Saat ini kita juga ada kalau boleh mau lihat ini ada bagaimana badak itu makan. Tadi ada pertanyaan ada dari adik-adik perempuan yang cantik sekali. Iya. Badak itu makannya seperti apa? Nah ini dia. Oke. Ini bisa dilihat di Instagram. Oke, siap. Di BTN_Ujung_Kulon. Oke, jadi semua informasi tentang badak ada di situ. Ya. Oke, baik. Terakhir deh, ini kan sudah ada kegiatan lain juga di Astana Anyar. Harapan Bapak terkait dengan keberadaan badak bercula satu, atau mungkin ada pesan untuk masyarakat khususnya di Banten, bagaimana sih biar habitat badak bercula satu ini? Pertama marilah kita sama-sama dukung dan lestarikan badak Jawa. Caranya bagaimana? Pertama, kita hand to hand, bergandengan tangan agar tidak terjadi perburuan. Yang kedua, mari kita dukung Taman Nasional Ujung Kulon dalam pelaksanaan bagaimana mengoperasionalkan Javan Rhino Study and Conservation Area agar kita bisa belajar bagaimana mengembangbiakan badak Jawa itu secara baik dan benar. Oke, baik. Pak Ardi, terima kasih waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ardi, sukses selalu. Ya, terima kasih sama-sama.